Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam pemirsa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto kembali mengajukan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, pengajuan kembali pra-peradilan ini dilakukan sebagai tindak lanjut putusan pra-peradilan sebelumnya yang menolak permohonan Hasto. Terkait hal ini, kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menyatakan pihaknya telah menyerahkan surat permohonan penundaan pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari ini, Senin 17 Februari 2025. Ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan dua gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh. Ya, sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk menjalani pemeriksaan terkait statusnya sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Pemeriksaan dijadwalkan usai permohonan pra-peradilan Hasto ditolak. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bakal memeriksa kembali Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Pemeriksaan dijadwalkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto dan menyatakan status tersangka Hasto sah. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, saksi-saksi yang dipanggil kan rekan-rekan memantau ya siapa saja, terutama terakhir pada saat saudara Hatta ini dipanggil kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, terakhir itu. Dan info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan. Kapannya saya belum bisa buka. Itu di pekan depan atau kemungkinan besar belum puasa pekan depan. Namun tim hukum Hasto Magdir Ismail mengaku belum mendapat informasi terkait rencana pemeriksaan Hasto, sehingga belum dapat memastikan mengenai kehadiran Hasto dalam panggilan pemeriksaan KPK. Sebelumnya dalam sidang putusan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ke informasi selanjutnya pemirsa, menjelang pelantikan 20 Februari mendatang, ratusan kepala daerah terpilih dari Pulau Sumatera dan Jawa menjalani pemeriksaan kesehatan sesi pertama di Kemendagri. Usai dicek, para kepala daerah terpilih mengaku kesehatannya sudah memadai. Rano Karno atau Sidul hadir tanpa didampingi pasangannya Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung yang akan menyusul untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di hari kedua pada hari ini. Hasil pemeriksaan kesehatan Rano Karno yang meliputi pengecekan tekanan darah, diabetes, hingga asam urat dan kolesterol dinyatakan dalam kondisi baik dan tidak ada yang berlebihan. Alhamdulillah tadi semua alhamdulillah cukup bagus lah. Tapi tadi yang ngecek saya kaget juga. Bang, emang umur udah 64, gue udah tua juga. Tapi artinya semua lancar, gula darah bagus, diabetes oke. Itu aja sih. Asam urat oke. Aku sendiri kaget, asam urat aku ternyata bagus. Deddy Mulyadi hadir di Kemendagri pada sesi kedua untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari mendatang. Deddy mengaku tidak mempunyai persiapan khusus untuk melakukan tes kesehatan karena ia telah menyertakan medical check-up dan hasilnya sehat. Kita ini kan bukan mempersiapkan pelantikan, yang kita persiapkan adalah ketika jadi gubernur. Kalau pelantikan kan hal yang seremonial, biasa saja yang biasa kita lakukan. Saya udah beberapa kali dilantik jadi anggota DPRD kabupaten, jadi wakil bupati.
jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI. Nah sekarang dilantik lagi jadi gubernur Jawa Barat. Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, sudah mencoba menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Sementara pasangan Gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak hadir pada sesi ketiga agenda pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih pada Minggu siang kemarin. Mereka kompak mengenakan pakaian bernuansa putih. Kofifa Emil mengaku tidak khawatir dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengecekan tensi, gula darah, serta kolesterol dan asam urat. Saya bersama Mas Emil baru saja mengikuti tes kesehatan terkait dengan pertama tensi, kedua gula darah, ketiga kolesterol. Biasa kawan-kawan saya rasa kita harus menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Dan biasa saya juga kemana-mana pergi saya membawa alat tes yang memang dimungkinkan kita bisa cek kondisi kesehatan kita masing-masing. Insya Allah ini awal yang baik untuk saling melakukan deteksi dini dari proses penguatan kesehatan fisik ya bagi calon kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih yang insya Allah tanggal 20 akan dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan mendasar, para kepala daerah terpilih beserta wakilnya akan diwajibkan mengikuti gladi kotor pelantikan pada 18 Februari 2025 dan gladi bersih pelantikan pada 19 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Pemirsa kecewa dengan hasil pemeriksaan terhadap mantan KPLP Sampit. Pegawai Lapas Sampit mengunggah video kekecewaannya di media sosial. Dalam unggahannya, ia sebut kecewa atas putusan yang dijatuhkan. Alih-alih mendapat sanksi, mantan KPLP Sampit justru mendapat jabatan baru. Oke, jadi malam ini ya saya masih berada di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan konten saya yang sempat viral kemarin, yaitu dugaan pungli jual beli kamar tahanan yang berujung pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas yang dibekingi oleh pejabat Lapas Sampit, yaitu Kalapas dan KPLP. Saya diperiksa datang jauh-jauh dari Sampit, ya 4 jam perjalanan dengan biaya sendiri. Akan tetapi saat dalam proses pemeriksaan KPLP justru dilantik jadi pejabat, bukannya diberi sanksi, malah dilantik dari pejabat. Ada apa ini? Minta tolong dulu Komisi 3. Pak Presiden, Pak Prabowo, tolong lihat rakyatmu ini. Pegawai di Lapas Sampit. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi ini. Aduh. Ya Allah, ya Tuhan. Sebegini susahnya kah jadi PNS di Kemen IMIPAS? Pak Menteri, Pak Irjen, Pak Direktur. Sekuat itukah ex KPLP Sampit inisial TS? Kok bisa beliau yang sedang dalam proses pemeriksaan dilantik jadi pejabat? Gak tahu lagi mau ngomong apa ini, kasihan. Ya Allah, Pak Presiden, Komisi 3, tolong rakyatmu. Ini saya masih di ruangan di Dirjen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Sampit. Ini ruangan Kakanwil. Saya di sini diperiksa sampai jam segini. Untuk apa pemeriksaan ini? Ya Allah. Baik tidak usah ada pemeriksaan. Udah. Ya. Baik kita legalkan aja pungli, ya. Kita dukung aja peredaran narkoba. Itu kan maunya. Ya kan? Buktinya KPLP-nya kok malah dilantik jadi pejabat. Nggak tahu lagi.
Ya Allah, ya Robbi, segitu sulitnya kita jadi pegawai di Kemen IMIPAS. Tolong Pak Presiden, admin Gerindra minta tolong, kasihan. Ex KPLP TS dilantik jadi pejabat. Luar biasa. Ya. Padahal informasinya dari hasil pemeriksaan Dirpamintel kemarin, transaksi di rekening beliau itu puluhan juta sampai ratusan juta. Jual beli kamar tahanan. Aduh. Ya Allah, ya Tuhan. Tolonglah hamba-Mu. Sekali lagi Presiden, Pak Prabowo. Bantu rakyatmu Pak. Komisi 3 tolonglah. Ambil langkah Pak. Udah nggak tahu lagi mau ngomong apa saya. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengimbau masyarakat memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah. Dalam mengawal pelaksanaan salah satu program prioritas pemerintah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di 3 puskesmas di wilayah Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan dengan lancar. Dalam tinjauan yang dilakukan, Gibran menegaskan belum ada keluhan dari masyarakat terkait program ini. Meskipun begitu, Gibran menegaskan pelayanan dan registrasi manual tetap bisa dilakukan, terlebih bagi para lansia yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital. Gibran juga mengimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf harapan hidup masyarakat Indonesia. Ya, setelah kemarin kita cek di salah satu puskesmas di Samarinda, hari ini kita ada 3 lokasi yang kita cek untuk memastikan program prioritas dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Di 3 lokasi ini saya lihat pelayanan sudah cukup baik. Kita pastikan vaskes, nakesnya siap semua. Dan sekali lagi pemeriksaan kesehatan ini sangat penting karena sebagai langkah untuk deteksi awal. Sehingga nanti ke depan kita bisa memonitor obat-obat apa saja yang nanti dibutuhkan. Dan harapannya nanti ke depan biar warga, masyarakat, angka harapan hidupnya bisa lebih tinggi lagi. Dan kita dorong terus warga untuk memanfaatkan program ini. Sekali lagi ini gratis dan tadi sudah kami cek juga di 3 puskesmas. Sekiranya warga yang belum bisa mendaftar lewat aplikasi masih dilayani secara manual. Jadi tenang saja. Informasi menarik lainnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.